mau saya sharing sedikit yang merupakan penting juga untuk kita ketahui, yang bicara tentang masalah hidayah. Hidayah ini penting karena kalau kita tidak dapat hidayah sampai kita meninggal, maka sulit untuk kita bisa bahagia di akhirat. Nah, hidayah ini seringkali kita minta kepada Allah. Bahkan dalam sholat kita itu berdoa, baca Al-Fatihah, di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Begitupun juga ketika duduk di antara dua sujud, ada wahdini, tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami, beri kami petunjuk. Dan Allah mengabulkan doa kita. Mengabulkan bagaimana? Allah kabulkan doa kita melalui orang lain misalnya. Kita kadang dinasihati orang lain, cuman kita kadang-kala menolak nasihat itu. Kenapa kita bisa menolak hidayah tersebut, nasihat tersebut? Itu karena kita kadang merasa ujub, merasa diri kita yang paling benar. Terus yang kedua, kita kadang sombong. Parah sekali. Orang yang sombong itu merasa dirinya paling benar dan merendahkan orang lain. Nauzubillah. Dan yang ketiga, kita kadang kita sombong, kita ujub, dan kita kadang kala banyak alasan. Kalau diajak ke masjid katanya sibuk, kalau ke kantor kadang, contoh misalnya ada orang yang selalu datang telat, apakah itu telat ke masjid, telat ke kantor. Begitu ditanya kenapa telat ke kantor, alasannya sibuk. Gampang kalau orang seperti itu, kita tinggal tawarkan bahwa besok datang ke kantor jam 6 pagi, dikasih hadiah umroh sama Pak Gubernur, sama Pak Bupati. Yakin pasti orang itu akan datang tepat waktu. Kenapa? Karena dia kejar hadiahnya. Dan ternyata memang dia datang tepat waktu. Jadi masalahnya bukan karena dia telat itu karena macet, karena apa. Tapi masalahnya memang dia tidak ada niatnya. Orang tersebut banyak alasan. Jadi kalau memang kita banyak niat, pasti alasan-alasan seperti itu tidak kita akan gunakan. Nah, olehnya itu, bagaimana caranya supaya terhindar daripada tiga ini, yaitu ujub, sombong, dan banyak alasan? Makanya yang pertama, kita harus bertafakur, agar hidayah itu bisa ada dalam diri kita. Apa itu tafakur? Tafakur itu mengoreksi diri. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Berikan jedah dalam hidup. Jedah itu bisa kita pakai untuk introspeksi diri kita. Bisa itu dalam sholat 5 waktu, kita lihat diri kita, jujur kepada diri kita bahwa tadi ini saya sudah sholat, salah apa? Ya Allah, tadi saya sudah menggibah teman, tadi saya sudah melihat hal yang dilarang, yang diharamkan, tadi saya sudah berbicara kasar, menyakiti orang lain. Koreksi diri, jujur terhadap diri sendiri. Nah, itu bisa dilakukan dalam sholat ataupun juga sebelum tidur. Sebelum tidur, cek apa-apa saja yang sudah kita lakukan, kesalahan apa saja yang sudah kita kerjakan, dan minta maaf, minta taubat. Dan yang lebih dahsyat lagi ketika misalnya sepertiga di akhir malam, pada saat sholat tahajud, ada sisihkan waktu sejenak. Jangan semua dipakai sholat, sisihkan waktu sejenak di situ untuk mengoreksi diri, jujur kepada diri sendiri. Kalau kita jujur kepada diri sendiri, teman-teman sekalian, itu maka kita bisa lihat bahwa betapa kotornya diri ini. Kita itu bisa dihargai orang hanya karena Allah menutup aib kita. Kalau misalnya aib tidak dibuka, tidak ada orang yang menghormati kita, tidak ada. Di situ kita bisa belajar bahwa dengan kita mengetahui diri kita, maka mau itu dipuji orang, mau itu dikhianati orang, mau itu dicaci maki orang, tidak masalah. Kemudian yang kedua,
untuk bisa menggapai hidayah, yaitu dengan dekat dengan orang yang berilmu. Kita punya guru agama, guru spiritual. Nah, Allah itu menitipkan hidayah melalui orang-orang yang berilmu. Belajar agama. Sekarang ini teknologi makin canggih. Kita bisa belajar agama lewat handphone, lewat YouTube. Tapi apakah cukup, Ustadz, kalau lewat YouTube? Tidak cukup. Baiknya juga kita datang ke tempat pengajian langsung, ke tempat majelis langsung. Karena kenapa? Beda ruhayanya. Kalau kita datang ke pengajian langsung, itu Allah nilai perjalanan kita, kesabaran kita dalam menggapai ilmu, perjuangan kita, itu semua bernilai ibadah, bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terus-teruslah belajar agama dekat dengan orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, harus ada cerminan. Cerminan itu artinya kita bisa lihat diri kita dari orang. Bisa itu dari pendamping, sahabat karib kita. Jadikan mereka cerminan. Istri kita, suami kita, jadikan mereka cerminan. Dia cerminan bahwasanya kita itu kekurangannya apa. Karena mustahil kita tidak pernah salah, mustahil kita tidak pernah berdosa, pasti kita pernah berdosa. Olehnya itu kita butuh cerminan. Apa saja kekurangan kita. Lebih baik sakit, yang penting kita tahu kekurangan kita, daripada kita gembira tapi kita ternyata ada kebusukan dalam diri kita. Misal, lebih baik kita butuh orang yang jujur kepada kita. Kau punya tai hidung, upil. Terus ini orang komentar, buang upilmu, buang tai hidungmu. Daripada ada orang yang puji kita, kagumi kita, meskipun ada tai hidung di hidung kita. Dia bilang, gagamu, kerenmu. Padahal itu kan ada kekurangan dalam diri kita, dia tidak mau mengungkapkan. Nah, olehnya itu kita butuh pasangan, partner yang jujur melihat diri kita, supaya apa, kita bisa lebih baik. Nah, yang keempat, untuk menggapai hidayah, manfaatkan orang yang tidak menyukai kita. Manfaatkan. Ada orang yang membenci kita, manfaatkan. Mustahil kita bisa menyenangkan orang, mustahil, Pak. Dan bukan urusan kita untuk orang bisa suka kepada kita, bukan. Nabi saja yang akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, akhlaknya mulia, ada yang tidak menyukai beliau. Olehnya itu, manfaatkan, lihat, ini orang sombong. Makanya kita di situ sadar bahwa saya tidak boleh sombong. Ternyata sombong itu jelek. Ada orang mempermalukan kita. Di situ kita sadar bahwa kita tidak boleh mempermalukan orang, karena itu merusak diri kita. Karena itu merusak, menyakiti hati orang. Ada orang yang kurang ajar cara bicaranya. Kita di situ sadar bahwa kita tidak boleh berkata kasar. Itu menyakiti orang. Artinya kita belajar bahwa orang ini tidak baik ke kita. Kita jangan ikuti langkahnya. Jangan kita balas dengan tidak baik kepada orang lain. Karena itu hal yang salah. Dan yang terakhir, untuk bisa menggapai hidayah, belajar di sekeliling kita. Kita lihat sekeliling kita, Pak, ya. Sekeliling kita ini banyak orang-orang baik, ada orang dermawan. Dan di situ kita bisa belajar, ambil hikmahnya. Ternyata orang dermawan itu enak, disenangi oleh orang banyak. Atau kita lihat ada orang yang pelit. Ternyata pelit itu jelek. Kita usahakan jangan jadi orang yang pelit juga. Nah, kita lihat ada orang dibuka aibnya oleh Allah. Makanya di situ kita ambil momen bahwa saya harus bertobat. Jangan sampai Allah buka aib saya pun juga bisa hancur sama dengan orang tersebut. Nah, olehnya itu, lihat kejadian sekitar, ambil hikmahnya, dan jadikan diri kita lebih baik dengan hikmah-hikmah tersebut. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, jadi inilah 5 kunci bagaimana supaya kita bisa menggapai hidayah dari Allah. Yang pertama, kita harus sering tafakur, jujur melihat diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus belajar banyak ilmu agama dekat dengan guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, ada cerminan diri. Ajak partner kita, pasangan kita untuk bisa mengoreksi diri kita. Kemudian yang keempat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita sebagai pelajaran, sebagai riyadhah bahwa kita tidak boleh
berlaku seperti dia, karena itu tidak baik. Dan yang terakhir, belajar daripada lingkungan-lingkungan sekitar kita untuk bisa ambil hikmahnya, tanamkan kepada diri untuk bisa berbuat lebih baik. Semoga kita terus diberikan oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.